Tapi alasan yang kuat itu adalah tergantung pada kadar keimanan yani kita. Taib. Sekarang kita bandingkan antara Abu Bakar dengan yani sahabat yang lain. Ya, Abu Bakar ketika kita ambil contoh sampel yani tadi Isra Mi'raj yani misalnya. Abu Bakar ini kan tidak langsung mendapatkan informasi dari Nabi. Ketika ada kisah yang sudah viral bahwa Nabi SAW ini melakukan perjalanan dalam satu malam saja, jarak tempuhnya luar biasa. Mekah, Baitul Maqdis dan itu balik lagi juga dalam satu malam. Maka di dalam, kalau nggak salah di dalam Mu'jam yani At-Tabrani, ya kisah ini kan akhirnya kemudian disampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mengumpulkan banyak orang supaya nanti banyak orang yang bersaksi. Benar nggak sih Muhammad ini ngomong seperti yang disampaikan kepadaku? Selesai masalah ini baru kemudian Abu Jahal kan nyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum tahu. Abu Jahal ngomong, temenmu ini loh, artinya menunjuk kepada Rasulullah. Itu bercerita gini A sampai B diceritakan. Coba Abu Bakar ya, Abu Bakar itu langsung tanya balik kepada Abu Jahal, apakah memang seperti itu yang diucapkan oleh Nabi? Iya, aku percaya sudah. Bingung malah Abu Jahal, iki wis nggak ikut ya serta di dalam cerita langsung. Ini cuma saya ceritai saja kok langsung ya ini percaya. Kata Abu Bakar, ini apa? Ini karena apa? Kadar keimannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar langsung kemudian bercerita, kalau seandainya dalam waktu satu malam itu untuk satu kisah, padahal ayat-ayat itu kan hampir sering turun. Itu saja saya percaya, apalagi untuk satu kisah ini. Padahal ya ini jarak langit ke bumi ini kan butuh apa? Waktu yang cukup lama. Itu saja ayat-ayat sebelum kisah ini sudah turun berkali-kali. Itu saja saya percaya, nggak pernah saya kemudian balik bertanya kepada Rasulullah, ini gimana turunnya ya? Itu nggak pernah, saya langsung percaya. Apalagi cuma cerita Nabi SAW melakukan satu perjalanan dengan begitu cepatnya, ya sudah pasti saya akan percaya. Taib. Tapi ini kan beda dengan beberapa yani sahabat. Makanya disebutkan dalam Mu'jam yani Tabrani. Lah disinilah ada yang kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini kan menjadi uji keimanan. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang disebutkan dalam, ada yang meletakkan dan memukul-mukul kepalanya. Artinya apa? Masih bingung, ini bener apa enggak gitu loh. Lah itu semua kembali kepada apa? Yani kadar, yani keimanan. Taib. Ini tentang berita yang benar. Sebagaimana juga tentang janji kemenangan. Coba kita lihat tentang janji kemenangan di awal-awal surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir fi adnal ardi wa min ba'di ghalabim sayaq fi bid'i sinin. Gak semua loh orang itu percaya. Bagaimana mungkin? Rum ini sudah habis, sudah dilululantakkan oleh kerajaan apa? Kerajaan yani Persia. Tapi Al-Quran menjelaskan fi bid'i sinin. Bid itu ada yang mengatakan kisaran 3 sampai 10 tahun. Coba kita lihat di dalam tafsir surat Ar-Rum, itu ada ucapan dari Abu Bakar. Abu Bakar yakin banget, sudahlah. Ini janjinya Allah kok. Kita mau ngapa? Tapi hanya salah. Dia menyebutkan angka tertentu tapi ternyata kelewatan. Tapi tetap yakni antara 3 sampai 9 karena Al-Quran mengatakan fi bid'i itu adalah antara 3 sampai 10. Nah, ini adalah bukti. Bagaimana di saat sebagian sahabat masih ada yang benar enggak? Iya enggak? Tapi Abu Bakar langsung begitu yakinnya, pasti setelah berapa tahun ini. Meskipun salah prediksi tapi benar-benar akhirnya Rum itu menang, balik untuk melululantakkan apa? Kerajaan yakni Persia. Nah, itu semuanya kembali kepada apa? Yakni kepada kadar yakni keimanan. Contoh konkret yakni lagi. Termasuk yakni diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Coba kita sampaikan kepada semua orang saat ini riba itu, ya kalau seandainya ngaji ini ya iya, tapi ini campur-campur Pak. Wah, saya tak pikir-pikir dulu Ustaz. Mungkin ada yang, oh ya saya siap. Ada yang mengatakan saya nunggu pensiun. Kan macam-macam alasannya. Berarti kembali kepada apa? Padahal ini sudah dikatakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret ya udah terakhir ini. Itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala firman tentang syariat hijab. Apakah orang-orang yang maaf saudara-saudara, saudari-saudari kita muslimah yang berhijab, mereka itu tidak paham? Kadang-kadang paham. Tapi kenapa ada yang langsung celep, tinggalkan itu langsung menutup rapat? Ada yang kemudian masih nunggu, ada alasan masih belum siap. Saya lagi proses menjemput hidayah, nggak tahu, kan macam-macam. Jadi itu tergantung kepada apa? Tingkat, yakni keimanan, ya terhadap berita-berita yang ada di dalam Al-Quran Sunnah. Baik yakni berita tentang kepastian jannah, berita tentang turunnya pertolongan Allah, berita tentang perkara-perkara gaib, itu semuanya akan kembali kepada kadar keimanan kita, yakni masing-masing. Ya, salah satu di antara poin penting itu adalah istislam yakni tadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan innamal amru fil taslim wal intiha. Yang penting kita menyerahkan. Kalau memang Allah mengatakan demikian, seret ya sudah. Di dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh menimbang-nimbang, larangan tinggalkan, perintah laksanakan. Sebagaimana ada di dalam surat yakni An-Nur, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama kana qaulul mu'mina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi ya liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na yakni wa ata'na." Ya. Ya mudah-mudahan kita belajar banyak dari Abu Bakar As-Siddiq yakni agar ini menaikkan ya tingkat dan level yakni keimanan. Ketika nanti kita dihadapkan pada perintah maupun larangan baik dari Al-Qur'an atau sunnah, itu akan yakni bisa mengukur di titik dan level berapa tingkat yakni keimanan yakni kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian.